Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Salam Rahayu. Di antara perputaran waktu yang tak pernah berhenti, ada satu rahasia yang tersembunyi dalam hitungan hari kelahiran. Sebuah rahasia yang tidak tertulis di langit, tetapi terukir dalam perhitungan leluhur. Malam ini, kita akan membuka tirai itu. Weton Wage. Sebuah nama yang terdengar sederhana. Namun dalam kitab Primbon Jawa kuno, Wage bukan sekadar pasaran. Ia adalah simbol ketenangan yang menyimpan daya gaib kehidupan. Dalam hitungan Neptu Jawa, Wage bernilai 4. Angka kecil, tampak lemah, seolah tak berarti. Namun justru disitulah kekuatannya bersemayam. Angka 4 adalah lambang pondasi. Ia tidak menjulang tinggi, tetapi menopang segalanya. Ia tidak mencolok, tetapi menentukan keseimbangan. Orang yang lahir pada weton Wage seringkali menjalani hidup dengan langkah yang sunyi. Tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tidak tergesa-gesa mengejar pengakuan. Namun jangan salah, dalam diamnya ada perhitungan, dalam tenangnya ada kekuatan, dalam kesederhanaannya ada keteguhan baja. Primbon menyebut, watak dasar Wage berada di bawah naungan lakuning banyu, berjalan seperti air. Air tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir. Ia hanya mengalir. Namun tahun demi tahun, tetes demi tetes, batu yang keras pun terkikis. Begitulah takdir Wage. Mereka bukan tipe yang meledak-ledak di usia muda. Jarang menjadi pusat perhatian. Bahkan sering diremehkan karena terlihat terlalu tenang. Tapi justru karena itulah, mereka belajar membaca keadaan. Mereka mengamati manusia. Mereka memahami ritme kehidupan. Dan ketika waktu berpihak, mereka melesat tanpa banyak suara. Banyak tokoh besar dalam sejarah Jawa kuno dipercaya memiliki karakter seperti Wage. Pendiam, sabar, namun berpengaruh. Mereka tidak membangun kekuasaan dengan teriakan, tetapi dengan kepercayaan. Mereka tidak mengumpulkan kekayaan dengan keserakahan, tetapi dengan ketekunan. Wage adalah simbol kekuatan yang tumbuh perlahan. Namun jalan menuju terang tidak selalu mulus. Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton Wage kerap diuji dengan kesendirian. Mereka sering merasa tidak dipahami. Sering memikul beban tanpa banyak berbagi cerita. Dan justru dari tekanan itulah mentalnya ditempa. Seperti baja yang dibakar api. Seperti air yang menemukan jalannya di antara bebatuan. Takdir Wage bukan tentang keberuntungan yang jatuh dari langit. Ia adalah tentang kesabaran yang dipelihara. Tentang konsistensi yang dijaga meski dunia tak melihat. Tentang kekuatan batin yang tak tergoyahkan oleh badai. Saudaraku, jika engkau lahir di weton Wage, mungkin hidupmu terasa lambat dibandingkan orang lain. Mungkin pencapaianmu tidak secepat mereka yang lahir dengan Neptu besar. Tapi percayalah, Primbon mengajarkan bahwa yang lambat belum tentu tertinggal. Kadang yang berjalan pelan justru sampai lebih jauh. Karena mereka tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Bab pertama ini hanyalah pembuka tirai. Kita baru menyentuh permukaan dari lautan takdir Wage. Di balik ketenangan itu, tersimpan garis rezeki yang unik. Tersimpan potensi kekuasaan yang tidak dipaksakan. Tersimpan jalan terang yang akan terbuka pada waktunya. Maka duduklah dengan tenang. Rasakan getaran namamu. Renungkan perjalanan hidupmu. Karena bisa jadi, semua yang telah kamu alami selama ini bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rancangan besar yang telah digariskan sejak hari kelahiranmu. Dan malam ini, kita mulai membacanya. Saudaraku, jika pada bab sebelumnya kita membuka tirai takdir Wage, maka kini kita akan menyelami inti batinnya. Karena untuk memahami jalan menuju kekayaan dan kekuasaan, kita harus lebih dulu mengenali watak asli yang menjadi fondasinya. Dalam Primbon Jawa, weton Wage berada di bawah naungan lakuning banyu, berjalan seperti air. Air adalah simbol kehidupan. Ia lembut, namun tak bisa dihentikan. Ia tidak pernah menabrak dengan amarah, tetapi perlahan mengikis segala rintangan. Ia bisa menjadi embun yang menyejukkan, namun juga mampu menjadi banjir yang menghancurkan. Begitulah watak Wage. Sekilas,
Orang Wage terlihat sederhana. Wajahnya tenang. Ucapannya tidak banyak. Ia lebih sering mendengar daripada berbicara. Dalam pergaulan, ia bukan tipe yang mendominasi ruangan. Bahkan sering dianggap biasa saja. Namun di balik kesederhanaan itu, pikirannya bekerja tanpa henti. Orang Wage memiliki daya observasi yang tajam. Ia memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Ia membaca bahasa tubuh, merasakan perubahan nada suara, dan memahami situasi sebelum orang lain menyadarinya. Itulah sebabnya, meski pendiam, Wage jarang salah langkah. Ia tidak gegabah, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Setiap tindakan dipikirkan matang. Setiap pilihan ditimbang dengan sabar. Namun, disinilah letak sisi mematikan dari Wage. Kesabarannya bukan kelemahan. Ia bisa menahan diri sangat lama. Bisa memendam kekecewaan tanpa menunjukkan ekspresi. Bisa menunggu waktu yang tepat tanpa mengeluh. Tetapi jika batasnya terlampaui, jika pengkhianatan terlalu dalam, jika kepercayaan dihancurkan, maka Wage tidak akan bereaksi dengan ledakan. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan mempermalukan. Ia akan diam. Dan dalam diam itulah, ia mengambil jarak. Menghitung ulang. Menghapus nama dari daftar kepercayaannya. Sekali orang Wage kehilangan rasa hormat, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Primbon menyebut, watak Wage juga memiliki unsur kebatinan yang kuat. Mereka cenderung memiliki intuisi tajam. Kadang firasatnya tepat sebelum sesuatu terjadi. Kadang ia merasa tidak enak hati, dan benar saja, masalah muncul tak lama kemudian. Ini bukan kebetulan. Energi Wage selaras dengan keheningan. Dan dalam keheningan, intuisi berbicara paling jelas. Namun, ada sisi lain yang menjadi ujian terbesar Wage. Karena terbiasa memendam, orang Wage sering memikul beban sendirian. Ia enggan merepotkan orang lain. Enggan membuka luka batin. Akibatnya, tekanan batin bisa menumpuk. Jika tidak diimbangi dengan keterbukaan, sifat ini bisa membuat Wage terlihat dingin, tertutup, bahkan sulit didekati. Padahal jauh di dalamnya, ia memiliki hati yang lembut. Ia setia. Ia tulus. Ia rela berkorban untuk orang yang benar-benar ia percayai. Dalam keluarga, Wage adalah penopang yang tidak banyak bicara namun selalu ada. Dalam pertemanan, ia bukan yang paling ramai, tetapi paling dapat diandalkan. Dalam pekerjaan, ia mungkin tidak paling vokal, tetapi paling konsisten. Dan konsistensi adalah kunci menuju kekuasaan. Karena dunia pada akhirnya tidak hanya mencari orang yang pandai berbicara, tetapi yang bisa dipercaya menjaga amanah. Watak Wage juga cenderung mandiri. Ia tidak suka bergantung. Sejak muda, hidup sering memaksanya belajar bertahan. Dari situlah mentalnya terbentuk. Ia tidak mudah goyah oleh omongan orang. Ia tidak mudah terseret arus. Seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Namun ingat, air yang terlalu lama terkurung bisa menjadi keruh. Itulah sebabnya Wage perlu belajar menyalurkan isi hatinya. Perlu belajar berbagi beban. Perlu belajar membuka diri tanpa takut dianggap lemah. Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang keseimbangan. Saudaraku yang lahir di weton Wage, jika selama ini kamu merasa berbeda, merasa lebih nyaman diam, merasa lebih sering mengalah demi kedamaian, itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari watak air yang sedang belajar mengalir menuju samudera takdirnya. Dan ketika waktunya tiba, air yang tenang itu akan menjadi arus yang tak terbendung. Saudaraku yang lahir di weton Wage, jika hidupmu terasa lebih berat dibandingkan orang lain di masa muda, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Karena menurut hitungan primbon Jawa, garis rezeki Wage bukanlah garis yang lurus dan cepat. Ia seperti air yang mengendap terlebih dahulu, sebelum akhirnya meluap dengan kekuatan yang tak terbendung. Wage memiliki pola rezeki yang disebut, ngendap lalu melesat. Di usia muda, terutama antara 20 hingga 30 tahun, kehidupan Wage sering dipenuhi ujian. Usaha terasa lambat berkembang. Pekerjaan terasa tidak sesuai harapan. Rezeki datang, namun cepat habis untuk kebutuhan dan tanggung jawab.
Bukan karena ia kurang mampu. Justru karena semesta sedang membentuk pondasinya. Neptu Wage yang bernilai 4 adalah simbol dasar. Ia bukan angka ledakan. Ia bukan angka kemewahan instan. Ia adalah angka kestabilan jangka panjang. Maka sebelum diberi kelimpahan, Wage terlebih dahulu ditempa dengan kesabaran. Banyak pemilik weton Wage mengalami fase diremehkan. Dianggap kurang ambisius karena tidak banyak bicara. Dianggap lambat karena tidak gegabah. Padahal dalam diamnya, ia sedang belajar. Ia sedang mengamati pola. Ia sedang menyusun strategi hidup. Usia 30 hingga 45 tahun adalah titik balik. Di fase inilah, hasil dari kesabaran mulai terlihat. Relasi yang dulu dibangun perlahan mulai membuahkan kepercayaan. Pengalaman pahit di masa muda berubah menjadi kebijaksanaan. Dan mental yang telah ditempa membuatnya tidak mudah panik menghadapi peluang besar. Rezeki Wage jarang datang sebagai keberuntungan mendadak. Ia datang sebagai buah konsistensi. Bisa berupa usaha kecil yang tiba-tiba stabil dan berkembang, jabatan yang perlahan naik karena dipercaya, investasi jangka panjang yang akhirnya berbuah manis, pengaruh sosial yang semakin diakui. Primbon menyebutkan, Wage memiliki energi pengatur arus. Artinya, ia cocok berada di posisi yang mengelola, mengendalikan, atau mengatur sistem. Bukan sekadar pelaksana, tetapi pengarah. Bidang yang sering selaras dengan energi Wage antara lain perdagangan dan usaha mandiri, manajemen dan kepemimpinan organisasi, politik atau jabatan struktural, konsultan, penasihat, atau bidang spiritual. Mengapa? Karena Wage memiliki ketenangan dalam mengambil keputusan. Saat orang lain panik, ia justru berpikir jernih. Saat orang lain terburu-buru, ia menimbang risiko. Dan dalam dunia rezeki, ketenangan adalah mata uang yang sangat berharga. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Karena rezekinya datang perlahan, Wage kadang merasa tertinggal. Ia membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang lebih cepat sukses. Ia bertanya dalam hati, kapan giliranku? Pertanyaan itu wajar. Namun Primbon mengingatkan, jalan setiap weton berbeda. Jika weton lain seperti kilat yang menyambar terang sesaat, maka Wage adalah matahari pagi. Muncul perlahan, namun ketika sudah tinggi, sinarnya menguasai langit. Di atas usia 45 tahun, banyak pemilik Wage memasuki fase stabilitas. Keuangan lebih teratur. Pengaruh lebih kuat. Nama baik mulai dikenal luas. Bahkan tidak sedikit yang menjadi penopang keluarga besar. Inilah puncak dari proses panjang. Rezeki Wage tidak mudah runtuh karena ia dibangun dengan fondasi kuat. Ia tidak bergantung pada keberuntungan semata, tetapi pada reputasi dan kepercayaan. Namun kunci membuka lonjakan rezeki itu ada pada satu hal, keberanian melangkah. Karena wataknya yang terlalu berhati-hati, Wage kadang menunda peluang emas. Terlalu banyak pertimbangan hingga kesempatan lewat begitu saja. Maka jika kamu adalah Wage, belajarlah membedakan antara sabar dan ragu. Sabar adalah menunggu waktu yang tepat. Ragu adalah takut mengambil langkah. Rezekimu akan mengalir deras ketika kamu berani mempercayai kemampuanmu sendiri. Saudaraku, jika selama ini kamu merasa hidupmu berjalan lambat, mungkin itu bukan keterlambatan. Mungkin itu adalah proses pengendapan. Seperti air yang tenang sebelum menjadi arus besar. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan aliranmu. Saudaraku yang lahir di weton Wage. Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang garis rezeki, maka kini kita memasuki wilayah yang lebih sunyi namun lebih dahsyat, kekuasaan. Bagi sebagian orang, kekuasaan adalah ambisi. Ia dikejar dengan suara keras, dipamerkan dengan simbol, dan dipertahankan dengan tekanan. Namun bagi Wage, kekuasaan tumbuh dengan cara yang berbeda. Ia tidak lahir dari teriakan. Ia tidak muncul dari paksaan. Ia tumbuh dari kepercayaan. Dalam Primbon Jawa, watak Wage yang berada di bawah naungan Lakuning Banyu membuatnya memiliki daya pengaruh yang tidak terlihat namun terasa. Air tidak pernah memerintah ikan untuk berenang. Namun tanpa air, kehidupan tidak berjalan. Begitulah bentuk kekuasaan Wage. Orang-orang sering merasa nyaman di dekatnya. Merasa didengar.
merasa aman untuk berbagi cerita. Tanpa disadari, Wage menjadi pusat pertimbangan. Pendapatnya diminta, keputusannya dihormati. Padahal ia tidak pernah memaksa untuk dihormati. Inilah yang disebut karisma alami. Karisma Wage tidak meledak di awal kehidupan. Ia tumbuh perlahan, seiring pengalaman dan kedewasaan. Di usia muda, mungkin ia hanya dianggap pendiam. Namun di usia matang, ketenangannya berubah menjadi wibawa. Karena dunia pada akhirnya menyadari, orang yang paling tenang saat badai datang adalah pemimpin sejati. Wage memiliki kemampuan berpikir jernih dalam tekanan. Saat konflik terjadi, ia tidak langsung berpihak. Ia mendengar dua sisi. Ia menimbang sebelum memutuskan. Sifat inilah yang membuatnya dipercaya memegang tanggung jawab. Namun, setiap kekuatan memiliki bayangan. Sisi gelap dari watak Wage adalah kecenderungan memendam emosi. Jika dihianati, ia tidak langsung marah. Ia menyimpan. Jika disakiti, ia tidak membalas saat itu juga. Ia menunggu. Dalam dunia kekuasaan, sifat ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dikendalikan, ia menjadi pemimpin yang tegas namun adil. Namun jika dikuasai dendam, ia bisa menjadi sosok yang dingin dan sulit disentuh. Primbon mengingatkan, agar kekuasaan Wage tetap bercahaya, ia harus belajar melepaskan luka lama. Karena pemimpin sejati bukan hanya kuat mengingat, tetapi juga kuat memaafkan. Ada satu hal yang membuat Wage unggul dalam jalur kekuasaan, konsistensi. Ia bukan tipe yang berubah-ubah demi menyenangkan banyak orang. Prinsipnya kuat. Sekali ia memegang nilai, ia tidak mudah goyah oleh tekanan. Dalam organisasi, ia bisa menjadi pengarah. Dalam pemerintahan, ia bisa menjadi penentu kebijakan. Dalam usaha, ia bisa menjadi pemilik kendali yang dihormati. Namun untuk sampai ke titik itu, ada satu pelajaran penting, keberanian tampil. Karena terlalu lama berada di balik layar bisa membuat potensinya tidak terlihat. Dunia tidak bisa memberi panggung pada orang yang terus bersembunyi. Maka bagi Wage, jalan menuju kekuasaan adalah perjalanan keluar dari zona diam. Bukan berarti harus berubah menjadi keras. Bukan berarti harus berteriak. Cukup berani menunjukkan kemampuan. Cukup berani menyatakan pendapat. Cukup berani berdiri ketika dibutuhkan. Ketika ia melakukan itu, auranya berubah. Ketenangan yang dulu dianggap biasa, berubah menjadi wibawa. Sikap diam yang dulu dianggap pasif, berubah menjadi penuh pertimbangan. Dan kehadirannya mulai diperhitungkan. Saudaraku, kekuasaan yang sejati bukan tentang berapa banyak orang yang takut padamu, tetapi berapa banyak orang yang percaya padamu. Dan Wage memiliki potensi besar untuk itu. Karena ia memahami satu hal yang sering dilupakan banyak pemimpin. Menguasai diri sendiri lebih sulit daripada menguasai orang lain. Jika ia mampu mengendalikan emosinya, mengatur egonya, dan menjaga integritasnya, maka kekuasaan akan datang tanpa harus direbut. Seperti air yang akhirnya menjadi sungai besar, mengalir tenang, namun menghidupi seluruh daratan. Dan ketika waktunya tiba, nama Wage akan berdiri bukan karena dipaksakan, melainkan karena diakui. Saudaraku yang lahir di weton Wage, setiap kekuatan memiliki gerbang, dan setiap gerbang memiliki kunci. Takdir bukan hanya tentang garis yang sudah ditentukan. Dalam ajaran Primbon Jawa, takdir adalah potensi. Ia bisa terbuka lebar, atau justru tertutup rapat, tergantung bagaimana pemiliknya menjalani hidup. Wage memiliki potensi besar menuju kekayaan dan kekuasaan. Namun ada pantangan yang jika dilanggar, dapat memperlambat bahkan mengaburkan jalan terang itu. Pantangan pertama adalah terlalu lama menunda keputusan. Karena wataknya yang penuh pertimbangan, Wage sering menimbang terlalu lama. Ia memikirkan risiko dari berbagai sisi. Ia takut melukai. Ia takut salah langkah. Akibatnya, peluang emas bisa lewat begitu saja. Ingatlah, tidak semua keputusan menunggu kesiapan sempurna. Kadang takdir menuntut keberanian, bukan kepastian. Pantangan kedua adalah memendam masalah sendirian. Wage terbiasa kuat sendiri. Ia tidak suka merepotkan orang lain. Ia menyimpan luka rapat-rapat.
Namun energi yang terus dipendam bisa menjadi beban batin. Beban itu perlahan menggerus semangat dan kejernihan pikiran. Air yang mengalir jernih akan tetap bersih. Air yang terkurung lama akan menjadi keruh. Belajarlah berbagi cerita. Belajarlah membuka ruang bagi orang yang dipercaya. Karena keseimbangan batin adalah pondasi rezeki dan kekuasaan. Pantangan ketiga adalah terlalu curiga dan sulit percaya. Karena pernah disakiti, Wage bisa membangun dinding tinggi. Ia menjadi selektif. Itu baik. Namun jika terlalu tinggi, dinding itu bukan hanya menghalangi musuh, tetapi juga menghalangi peluang. Rezeki sering datang melalui manusia. Kepercayaan adalah jembatan tak terlihat. Jika Wage menutup semua pintu, maka jalur rezekinya pun menyempit. Namun di balik pantangan, selalu ada kunci pembuka. Kunci pertama adalah sedekah dan berbagi. Dalam hitungan energi spiritual Jawa, Wage memiliki kekuatan batin yang akan semakin terang jika digunakan untuk membantu. Ketika ia memberi tanpa pamrih, jalur rezekinya seperti dibersihkan dari penghalang. Bukan tentang jumlah, tetapi tentang ketulusan. Kunci kedua adalah menjaga silaturahmi. Wage mungkin tidak memiliki banyak teman dekat, tetapi hubungan yang dijaganya biasanya kuat. Ketika ia merawat relasi dengan tulus, jaringan kepercayaannya meluas. Dari situlah kesempatan muncul. Jangan remehkan kekuatan satu hubungan yang dijaga dengan hati. Kunci ketiga adalah mengasah ilmu dan wawasan. Karena wataknya yang tenang dan analitis, Wage sangat cocok memperdalam pengetahuan. Semakin luas wawasannya, semakin tajam keputusannya, dan semakin kuat pula auranya sebagai pemimpin. Ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya, kekuasaan menjadi gelap. Primbon juga menyebutkan bahwa energi Wage akan semakin kuat saat selaras dengan waktu yang tepat. Misalnya saat memulai usaha atau mengambil keputusan penting di hari yang perhitungannya selaras. Bukan untuk bergantung pada hari, tetapi untuk menyelaraskan niat dan momentum. Namun ingat satu hal yang paling penting. Takdir tidak terbuka hanya dengan mengetahui ramalan. Ia terbuka dengan tindakan. Jika kamu adalah Wage dan merasa hidupmu belum bergerak sesuai harapan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku terlalu lama menunggu? Apakah aku terlalu banyak memendam? Apakah aku terlalu takut melangkah? Karena bisa jadi, gerbang itu sudah ada di depanmu. Hanya saja kamu belum memutar kuncinya. Saudaraku, Wage adalah air yang tenang. Namun ketika bersih dan mengalir tanpa hambatan, ia menjadi sumber kehidupan. Bersihkan hatimu, ringankan pikiranmu, beranikan langkahmu, dan lihatlah bagaimana takdirmu perlahan terbuka. Saudaraku yang lahir di weton Wage, kini kita telah sampai di ujung perjalanan pembacaan takdir. Dari watak, garis rezeki, jalan kekuasaan, hingga pantangan dan kunci pembuka gerbang kehidupan, semuanya telah kita renungkan. Dan kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah engkau siap melangkah menuju jalan terang yang telah dijanjikan? Wage bukanlah weton yang gemerlap di awal kehidupan. Ia bukan kilatan cahaya yang menyilaukan sesaat. Ia adalah bara kecil yang dijaga dalam diam. Ia adalah fajar yang datang perlahan, namun pasti mengusir gelap. Jika selama ini hidupmu terasa berat, jika langkahmu terasa lambat, jika pencapaianmu terasa tertunda, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tidak semua kejayaan datang dengan dentuman. Ada kejayaan yang dibangun dalam sunyi. Ada kekuatan yang ditempa dalam kesendirian. Dan Wage adalah lambang dari proses itu. Air tidak pernah tergesa-gesa menjadi lautan. Ia mengalir. Ia menembus celah. Ia bersabar melewati bebatuan. Namun ketika akhirnya ia menjadi samudra, tidak ada yang mampu membendungnya. Begitulah takdirmu. Kekayaan bagi Wage bukan hanya soal harta yang menumpuk, tetapi kestabilan yang kokoh, rumah yang tenang, keluarga yang terjaga, nama baik yang dihormati. Kekuasaan bagi Wage bukan hanya jabatan tinggi, tetapi pengaruh yang tulus, keputusan yang adil, dan kehadiran yang membawa ketenangan. Engkau tidak ditakdirkan menjadi penguasa yang ditakuti. Engkau ditakdirkan menjadi pemimpin yang dipercaya. Namun ingat, jalan terang tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu.
Ia datang kepada mereka yang berjalan. Takdir adalah potensi. Pilihan adalah kunci. Tindakan adalah gerbang. Jika kamu terus memendam ketakutan, cahaya itu redup. Jika kamu terus menunda keberanian, pintu itu tertutup. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk percaya pada dirimu sendiri, ketika kamu berani melangkah meski perlahan, ketika kamu menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih, maka semesta akan bergerak selaras. Karena energi Wage adalah energi keseimbangan. Ia tidak melompat tanpa arah. Ia tidak tumbuh tanpa akar. Ia tidak memimpin tanpa nurani. Saudaraku, bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan. Berdiri tegak. Tenang. Wibawa terpancar tanpa harus dipaksakan. Orang-orang mendengar bukan karena takut, tetapi karena yakin. Itulah versi terbaik dari Wage. Semua luka masa lalu adalah pelajaran. Semua keterlambatan adalah proses pematangan. Semua kesendirian adalah ruang pembentukan kekuatan batin. Jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena langkahmu pelan. Kadang yang berjalan paling tenang, justru sampai paling jauh. Dan jika malam ini kamu merasa terhubung dengan setiap kata, jika kisah ini terasa seperti cermin hidupmu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat bahwa jalan terang itu nyata, bahwa kekayaan dan kekuasaan itu mungkin, bahwa takdirmu tidak kecil, hanya tumbuh perlahan. Saudaraku Wage, bangkitlah tanpa amarah, melangkahlah tanpa ragu, pimpinlah tanpa kesombongan, dan biarkan waktulah yang membuktikan. Karena pada akhirnya, air yang sabar akan menemukan lautnya. Saudaraku, jika pembacaan tentang takdir weton Wage malam ini terasa menyentuh hatimu, jika ada bagian yang seperti menceritakan perjalanan hidupmu sendiri, maka jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, agar energi kebaikan ini semakin kuat dan menjangkau lebih banyak saudara kita. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang lahir di weton Wage. Siapa tahu, ini adalah pesan yang memang sedang mereka butuhkan. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus membuka lembar demi lembar rahasia Primbon Jawa, membaca takdir dari sudut yang jarang dibahas, dan menemukan makna di balik setiap hari kelahiran. Tuliskan di kolom komentar, Wage menuju terang, sebagai doa dan penguat niat, bahwa kita siap melangkah menuju rezeki, kekayaan, dan kekuasaan yang diridhai. Salam Rahayu. Sampai bertemu di pembacaan takdir berikutnya.